Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang konsep asam basa untuk pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep asam basa Arrhenius, di mana pada konsep asam basa Arrhenius tersebut ada penekanan yaitu tentang penggunaan pelarut air. Jadi ada keterbatasan di dalam jenis solvent yang kita gunakan. Sementara pada konsep asam basa bronzit lori itu lebih universal, yaitu tidak hanya terkait dengan penggunaan pelarut air, bisa saja dengan menggunakan pelarut yang bukan air atau tanpa pelarut. Nah, sekarang kita masuk ke konsep asam basa yang ketiga, yaitu tentang konsep asam basa sistem solvent. Nah, konsep sistem solvent ini terkait dengan solvent-solvent yang mengalami autodisosiasi menjadi kation dan anion. Contohnya yaitu H2O menjadi H3O+ dan UH-. Nah, H2O ini ketika berkumpul dengan molekul-molekul H2O yang lain, di situ ada gaya tarik antar molekuler. Di sini adalah ikatan hidrogen karena antara H dengan O di sini itu membentuk dipol-dipol positif dan negatif, dan O itu termasuk yang sangat elektronegatif ya, selain N dan F, yang dimana itu bisa membentuk ikatan hidrogen karena kepolaran dari ikatan OH, NH dan FH ya. Nah, karena kuatnya gaya tarik antar molekuler itu atau intermolekuler, maka bisa terjadi autodisosiasi membentuk H3O+ dan UH-. Namun demikian, setelah terjadi ion-ion ini, yaitu merupakan ion kation solvent dan anion solvent, antara keduanya bisa bereaksi kembali menjadi H2O lagi ya. Nah, secara konsep sistem solvent, solvent-solvent ini membentuk kation solvent dan anion solvent akibat dari autodisosiasi. Nah, kation solvent itu disebut sebagai spesies asam, sementara anion solvent itu disebut dengan basa. Selain kita mendefinisikan tentang kation solvent dan anion solvent sebagai asam dan basa, kita juga definisikan terkait dengan solut ya untuk asam dan basa. Nah, solut itu yang meningkatkan konsentrasi kation solvent itu disebut sebagai asam, dan solut yang meningkatkan konsentrasi anion solvent disebut sebagai basa. Jadi ada dua macam asam dan ada dua macam basa ya. Kalau pada konsep asam basa bronzit lori itu ada konsep asam dan basa konjugatnya, basa dan asam konjugatnya. Kalau ini enggak ya, jadi asam itu bisa terkait dengan kation solvent atau solut yang meningkatkan konsentrasi kation solvent. Basa itu adalah anion solvent atau solut yang meningkatkan konsentrasi anion solvent. Nah, sebagai contoh yaitu ketika asam sulfat itu kita larutkan ke dalam solvent H2O, di antara keduanya terjadi reaksi sehingga terbentuk H3O+ dan HSO4-. Ya, jadi di sini H2SO4 ini ternyata meningkatkan kation solvent H2O ini di dalam larutannya ya. Karena itu H2SO4 ini bersifat asam atau disebut asam ya di dalam larutan akuatik. NH3 itu ketika berada di dalam air, dia bisa membentuk NH4+ dan OH-. OH- itu merupakan anion solventnya H2O. Nah, karena itu NH3 itu bersifat basa di dalam pelarut air ya, karena dia meningkatkan anion solvent H2O. Nah, dari ketiga macam jenis konsep asam basa yang sudah kita pelajari, nah kita bisa menjelaskan pada persamaan reaksi yang sama dengan tiga macam konsep asam basa yang berbeda. Dari kedua ini silakan nanti didiskusikan. Saya ambil satu untuk contoh ya. Jadi NH3
bereaksi dengan H2O menjadi NH4+ dan OH-. Menurut konsep asam basa Arrhenius, NH3 di dalam air dia menghasilkan NH4+ dan OH-, menghasilkan hidroksida di dalam air. Karena itu NH3 itu bersifat basa Arrhenius. Nah, menurut konsep asam basa Bronsted-Lowry, NH3 itu bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4+ dan OH-. NH3 itu menjadi NH4+ karena dia menarik proton dari H2O. Jadi NH3 ini bersifat sebagai akseptor proton terhadap H2O. Kalau dia sebagai akseptor proton, maka NH3 ini adalah basa Bronsted. H2O itu bersifat donor proton terhadap NH3. Karena itu H2O ini bersifat sebagai asam Bronsted. NH4+ ini dihasilkan dari NH3. NH3 ini adalah basa, maka NH4+ ini adalah asam konjugatnya NH3. OH- ini merupakan basa konjugatnya H2O ya. Jadi itu menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut sistem solvent, NH3 di dalam H2O itu menghasilkan NH4+ dan OH-. OH- itu merupakan anion solvent. Anion solventnya H2O. Karena itu NH3 itu bersifat basa di dalam H2O ya. Jadi ada 3 macam tinjauan yang berbeda tentang kita mengatakan itu suatu asam ataukah itu suatu basa gitu ya. Dan mengapa demikian? Konsep sistem solvent itu dapat diterapkan pada solvent yang tidak memiliki hidrogen ya. Sebagai contoh yaitu solvent BrF3. Di mana BrF3 ini mengalami autodisosiasi menjadi BrF2+ dan BrF4-. Jadi ada 2 macam ion yang dibentuk oleh BrF3 dengan sesama molekul yang sama ya. Nah, ketika SbF5 kita larutkan di dalam solvent BrF3, ternyata di sini terjadi reaksi ya antara solut dengan solventnya sehingga dihasilkan BrF2+ dan SbF6-. Nah, di sini ada peningkatan BrF2+ ya, sama dengan komponen yang dihasilkan dari autodisosiasi BrF3 ya. Jadi keberadaan SbF5 di dalam BrF3 itu meningkatkan konsentrasi kation solvent. Karena itu SbF5 itu disebut dengan asam ya, menurut konsep sistem solvent. Kf itu di dalam solvent BrF3 dia menghasilkan BrF4-. BrF4- ini merupakan anion solvent yang dibentuk dari autodisosiasi BrF3 ya. Jadi kalau begitu keberadaan F4- ini itu dapat meningkatkan konsentrasi anion solvent. Karena itu F- atau Kf ini di dalam solvent BrF3 itu bersifat basa ya. Apakah ini bisa diterangkan dengan Arrhenius? Ini tidak bisa karena solventnya bukan air. Apakah bisa diterangkan dengan konsep asam basa Bronsted-Lowry? Tidak bisa juga karena di sini tidak ada transfer proton ya, tidak ada keterlibatan transfer proton. Di sini baik solvent maupun solutnya itu juga tidak mengandung hidrogen ya. Reaksi asam basa dalam konsep sistem solvent itu merupakan kebalikan dari reaksi autodisosiasi solvent. Nah, ini yang dimaksud dengan reaksi asam basa yang menghasilkan solvent ini adalah kation solvent dan anion solventnya ya. Jadi contohnya H3O+ dan OH-, BrF2+ dan BrF4-. Jadi ini merupakan kation solvent bereaksi dengan anion solvent menjadi molekul-molekul solventnya ya. Nah,
Sekarang bagaimana perbedaan reaksi asam basa, Arrhenius, Bronsted Lowry, dan konsep sistem solvent. Tadi sudah saya jelaskan dengan menggunakan persamaan reaksi yang sama, bisa dijelaskan dengan 3 cara yang berbeda berdasarkan konsep asam basa yang berbeda. Nah, ini dari textbook dituliskan yang lain lagi ya tentang terkait perbedaan reaksi asam basa, Arrhenius, Bronsted Lowry, dan konsep sistem solvent. Ya, jadi dari ketiga konsep asam basa ini bisa dituliskan bahwa untuk asam ditambah basa itu produknya bisa berbeda-beda ya. Untuk Arrhenius itu adalah garam ditambah air, untuk Bronsted Lowry itu adalah basa 1 ditambah asam 2, untuk sistem solvent itu adalah sama dengan solvent. Jadi di sini ada ketiga produk yang berbeda-beda gitu ya, karena kita tinjau dari Arrhenius, Bronsted Lowry, dan sistem solvent. Nah, apakah benar bahwa ini itu yang disebut itu memang betul-betul berasal dari reaktan yang sama gitu, ataukah di dalam konteks yang berbeda ya? Kita cek satu persatu ya. Bahwa asam ditambah basa menjadi garam ditambah asam, ini kaitannya adalah dengan solut. Ya, kaitannya dengan solut yang larut di dalam air, yaitu contohnya misalnya HCl dan NaOH di sini menjadi NaCl dan H2O ya. Larutan HCl, larutan NaOH ketika digabung menjadi larutan NaCl. Yang mula-mula larutan itu dicek pH-nya asam, yang satu dicek pH-nya basa, kemudian kita campurkan, di situ menjadi netral ya. Karena berubah ya, yang tadi itu satunya banyak H plusnya, satu banyak OH-nya, kemudian setelah digabung di sini menjadi garam yang netral, dan di sini ada air gitu ya sebagai hasil reaksi antara H plus dan OH- ya. Jadi di sini kaitannya adalah dengan solut ya. Nah, bagaimana dengan yang Bronsted Lowry? Asam ditambah basa menjadi basa konjugat ditambah asam konjugatnya. Ini bisa terjadi pada solut dengan solut ya. Bisa saja solut dengan solut misalnya NH4+ dan OH- misalnya. Atau solut dengan solvent misalnya NH3 dengan H2O. Atau senyawa-senyawa yang tanpa solvent misalnya NH3 dan HCl. Gas NH3 dan gas HCl misalnya. Ya, jadi ini bisa berangkat dari 3 macam jenis yang berbeda ya, tidak hanya terbatas pada solut dengan solut. Jadi tetapi kita bisa membedakan sekarang ya, kalau asalnya itu solut dengan solut, memang antara Arrhenius dan Bronsted Lowry produknya itu menjadi berbeda tinjauannya ya. Kalau satunya itu bunyinya garam ditambah air, kalau yang satunya ini berbunyi basa konjugat ditambah asam konjugatnya ya. Terus kelebihan dari Bronsted Lowry ini juga bisa solut dengan solvent atau senyawa-senyawa yang tanpa solvent. Jadi dia memiliki keunggulan ya untuk Bronsted Lowry. Nah, untuk sistem solvent ini asam ditambah basa menjadi solvent, ini terbatas pada kation solvent dan anion solvent yang menjadi solventnya. Jadi di sini memang berbeda gitu ya. Jadi ini bukan solut ya, tetapi bukan solut dengan solut, bukan solut dengan solvent, tetapi ini adalah kation solvent dan anion solventnya ya. Jadi tidak bisa dibandingkan sebenarnya karena asam dan basa di sini konteksnya adalah berbeda ya. Ini adalah contoh-contoh dari solvent yang ditunjukkan bahwa di sini membentuk kation solvent dan anion solvent ya. Jadi untuk solvent ini tidak terbatas pada yang memiliki hidrogen, tetapi bisa juga untuk yang tidak memiliki hidrogen ya, seperti ini BRF3 ya. Dan 24 ya. Jadi tidak terbatas. Itulah keunggulan dari sistem solvent. Ini untuk latihan soal untuk dikerjakan mahasiswa secara berkelompok 55 dan dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Pengumpulan melalui Google Classroom ya.
Nah, sekarang saya masuk ke asam basa Lewis. Saya mulai dari definisi asam basa Lewis yang terdapat di dalam dua textbook yang saya refer ya sebagai textbook utama, yaitu Silver-Aitken dan Mislert-Tar di sini. Asam Lewis ini menurut textbook Silver-Aitken yaitu substance, berarti suatu senyawa ya yang beraksi sebagai akseptor pasangan elektron. Sementara basa Lewis itu adalah substansi atau senyawa yang beraksi sebagai donor pasangan elektron. Nah, di dalam textbook yang lain yaitu Mislert-Tar, basa itu adalah donor pasangan elektron. Tidak ada embel-embelnya apakah itu substansi. Jadi lebih umum. Jadi kita lebih umumnya mengatakan suatu spesies. Spesies itu tidak harus merupakan suatu senyawa ya, bisa saja itu adalah ion misalnya ya. Seperti itu. Nah, asam itu adalah akseptor pasangan elektron. Nah, jadi ada prinsipnya dari keduanya ini ada kesamaan, yaitu kalau asam Lewis itu sama-sama adalah akseptor pasangan elektron, dan kalau basa Lewis itu adalah donor pasangan elektron. Nah, jadi ini yang saya pakai ya, saya pakai acuan yaitu yang lebih umum. Nah, contohnya dari asam Lewis dan basa Lewis itu adalah BF3 dan NH3. NH3 ini disebut sebagai basa Lewis karena dia memiliki atom N, di mana atom N itu merupakan donor pasangan elektron. Jadi dia punya lone pair ya, yang bisa bersifat sebagai donor pasangan elektron. Nah, dia bertemu dengan asam Lewis. Asam Lewis contohnya adalah BF3. Nah, BF3 ini terdiri dari B dan F, di mana F ini sangat elektronegatif. Nah, karena sangat elektronegatif, maka bonding pair di sekitarnya ini cenderung untuk lebih mendekat ke F. Bisa dikatakan bahwa atom boron ini defisien elektron begitu ya, karena tetapi tidak sampai membentuk muatan positif ya, tetapi di sini ada elektron bonding pair yang cenderung lebih dekat ke F. Nah, karena defisien elektron dan juga kemampuan dia itu untuk membentuk oktet, jadi masih bisa ya, jadi ditinjau dari ini konfigurasi elektronnya, maka basa Lewis ini bisa menyerang asam Lewis ini ya, atau asam Lewis ini bisa menarik pasangan elektron ini dari basa Lewis sehingga terbentuklah ikatan kovalen baru pada B ini, sehingga ini B ini menjadi membentuk ikatan kovalen dan mencapai oktet ya. Kalau ditinjau dari teori orbital molekul, sebetulnya reaksi antara asam Lewis dengan basa Lewis ini adalah merupakan pencampuran orbital yaitu LUMO dan HOMO ya. LUMO ini adalah lowest unoccupied molecular orbital. Di sini ada kekosongan dari orbital molekul yang paling rendah ya pada diagram orbital molekul BF3. Kemudian pada NH3 ini ada HOMO yaitu highest occupied molecular orbital. Di sini adalah merupakan orbital molekul yang tertinggi yang ditempati oleh pasangan elektron itu pada diagram orbital molekul NH3. Nah, ini bisa terjadi pencampuran orbital sehingga menjadi orbital molekul baru, yaitu di sini merupakan terkait dengan reaksi BF3 dan NH3 ya. Nah, sekarang apa hubungan antara asam basa Lewis dan asam basa Bronsted? Nah, proton itu adalah merupakan asam Lewis ya, dan dia itu dapat menyerang pasangan elektron ya. Dia disebut asam Lewis karena dia bisa menyerang pasangan elektron. Dia suka menyerang pasangan elektron ya. Jadi yang merupakan basa Lewis contohnya adalah H+ itu akan menyerang NH3 yaitu pada pasangan elektron pada N sehingga terbentuk NH4+. Karena semua basa Bronsted itu merupakan akseptor proton,
maka basa bronzit itu merupakan basa Lewis ya. Jadi kita bisa menuliskan basa bronzit sama dengan basa Lewis ya. Namun demikian asam bronzit tidaklah demikian ya. Asam bronzit itu tidak bisa dituliskan sama dengan asam Lewis karena asam Lewis itu belum tentu asam bronzit ya. Jadi sebagai contoh Ha itu adalah asam bronzit, dia bereaksi dengan basa Lewis NH3. Dia Ha ini menyumbangkan H+ terhadap NH3. Nah, H+ itu adalah asam Lewis ya gitu. Nah, karena itu Ha ini adalah sumber dari asam Lewis. Nah, dia menunjukkan keasaman Lewis. Namun demikian, asam Lewis belum tentu asam bronzit. Contohnya adalah BME 3 kali itu bisa bereaksi dengan NH3 karena dia bersifat sebagai asam Lewis. Nah, BME 3 itu belum BME 3 kali bukan donor proton ya. Jadi dia bukanlah asam bronzit ya. Jadi tidak bisa dituliskan asam bronzit sama dengan asam Lewis. Nah, sekarang kita masuk pada alasan-alasan terjadinya reaksi asam basa Lewis. Yang pertama alasannya adalah keinginan dari suatu molekul untuk mencapai oktet, yaitu dengan cara menangkap pasangan elektron. Jadi sebagai contoh BME 3 kali ini belum oktet dan dia itu bisa mencapai oktet ya. Jadi adanya BME 3 kali ini sebutnya merupakan juga senyawa yang stabil ya, tetapi dia itu masih bisa membentuk senyawa lain yang dia itu oktet ya pada B ini. Nah, kemudian dia bertemu dengan basa Lewis sehingga terjadi reaksi. Kenapa reaksi ini bisa terjadi? Karena B di sini itu ada kecenderungan untuk lebih positif gitu. Pada bonding pair ini cenderung ditarik ke arah Me. Ingat pada organik bahwa Me itu adalah termasuk penarik elektron ya. Jadi sehingga di sini B ini cenderung lebih positif. Dan kemudian dia itu bisa menarik pasangan elektron ya, yang elektron itu bermuatan negatif ya. Kemudian dia itu juga masih bisa membentuk hibridisasi sp3 di situ ada oktet gitu ya, sehingga akhirnya dia terbentuklah ikatan kovalen baru ya, dan dia mencapai oktet. Alasan yang kedua yaitu karena pembentukan kompleks logam. Sebagai contoh, ketika kita melarutkan suatu garam, misalnya CuCl2 ya atau Cu nitrat, maka di situ Cu2+ dan anion Cl- atau NO3- itu akan terpisah dan masing-masing tersolvasi. Nah, di dalam solvasi tersebut, peristiwa solvasi tersebut, ada gaya tarik antara Cu2+ dengan O yang merupakan dipol negatif dari molekul H2O ya. Antara Cu2+ dengan O di sini ada gaya tarik yang kuat, akhirnya terbentuk ikatan ya, ikatan koordinasi di mana Cu2+ ini mengikat 6 ya, bisa sampai 6 H2O ya, jadi membentuk kompleks oktahedral ya, karena CO2+ ini suka menarik pasangan elektron yang bermuatan negatif dan O ini memiliki pasangan elektron ya, jadi kemudian terbentuk ikatan. CO2+ itu bersifat asam Lewis dan H2O ini bersifat basa Lewis. Alasan yang ketiga yaitu penataan ulang yang terjadi pada molekul-molekul atau ion yang sudah oktet ya. Jadi ini sudah oktet tetapi menata ulang lagi membentuk senyawa yang lain. Jadi di alam itu selalu ada kecenderungan untuk berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, termasuk molekul ya gitu ya, atau membentuk dari satu ikatan ke ikatan yang lain. Semuanya itu di dalam rangka untuk menuju ke stabilitas ya, ke kestabilan ya yang lebih tinggi. Nah, CO2 ini bertemu dengan OH-.
CO2 ini sudah oktet dan CO2 itu juga stabil ya. CO2 ketika bertemu dengan OH- dia menjadi reaktif. Kenapa dia reaktif? Karena OH- di sini dia punya potensi, yaitu potensi untuk mengikat C di sini karena dia memiliki lone pair pada O, yaitu dia bersifat sebagai donor pasangan elektron. Nah, kemudian keadaan internal di dalam CO2 ini kita lihat bahwa di sini ada double bond ya. CO double bond, CO double bond. Nah, antara C dengan O ini lebih elektronegatif yang O, sehingga bonding pair ini cenderung lebih tertarik ke arah O atau lebih mendekat ke O. Nah, sehingga C di sini akan cenderung lebih positif. Nah, ketika bonding pair ini pada ikatan P dia sampai berpindah ke O karena gaya tarik O yang kuat terhadap bonding pair ini, maka C di sini bisa benar-benar bermuatan positif. Karena itu akan menarik O dari OH untuk terikat ya dengan C, sehingga untuk terbentuk ikatan kovalen yang baru ya. Maka jadilah seperti ini, CO double bond, CO single bond, di mana di sini bermuatan negatif karena hasil perpindahan dari bonding pair P ini pindah ke O ya, dan di sini ada OH ya, yang dimana di sini ada ikatan baru, ikatan kovalen antara C dengan O gitu ya. Di sini tidak ada muatan. Yang keempat yaitu molekul dengan atom pusat yang berukuran besar sehingga kulit valensinya dapat berekspansi menerima pasangan elektron lagi. Ada contoh yaitu SF4. SF4 ini saya rasa terkait dengan hibridisasi sp3 ya. Jadi di sini S mengikat 4. Nah, kemudian dia bertemu dengan basa Lewis yaitu F-, sehingga di sini terbentuk ikatan baru, tambahan ada 2 sehingga menjadi SF6 ya. SF6 2-. Nah, di sini ada pertambahan ikatan kovalen baru. Kenapa? Karena S ini secara fisik itu ukurannya besar, sehingga masih bisa dikelilingi oleh atom-atom tambahan 2 atom dari F- ini ya. Jadi kalau kita bayangkan itu adalah bola-bola, di situ ada tambahan 2 bola. Nah, kenapa kalau ukurannya itu harus besar? Kalau ukuran ini akan mempengaruhi gaya tarik antar atom-atom di sini ya, atom-atom F di sini yang sudah terikat sebagai ikatan kovalen tadi dengan S. Antara atom F satu dengan lain itu akan ada gaya tolak gitu ya. Nah, juga pada bonding pair-nya itu juga ada gaya tolak. Itu kita pernah mempelajari tentang gaya tolak antara bonding pair ya. Jadi disitulah kebutuhan dari besarnya atom pada atom pusat ya, sehingga membatasi jumlah atom yang terikat. Nah, itu adalah kaitannya dengan gaya tolak antara F1 dengan F yang lain yang terkait dengan secara fisik dan terkait dengan bonding pair. Nah, kalau kita tinjau dari S-nya, dia itu selain secara fisik ukuran harus besar, tetapi secara elektronik di situ memang tersedia ruang orbital ya. Jadi S ini masih memiliki kemampuan untuk membentuk hibridisasi sp3d2. Jadi dia punya orbital D di situ ya. Masih memungkinkan untuk membentuk orbital hibridisasi sp3d2 sehingga memfasilitasi elektron dari F di situ untuk menempati ruang orbital tersebut ya, sehingga bisa membentuk ikatan kovalen tambahan ya. Jadi itulah alasannya ya. Ini untuk latihan soal mahasiswa yang harus dikumpulkan, yang harus Anda diskusikan ya. Nah, sekarang macam-macam reaksi terkait dengan asam basa Lewis. Yang pertama yaitu jenisnya adalah reaksi penggabungan 2 senyawa. Jadi A ketemu B, kemudian menggabung menjadi AB ya. Ini tadi sudah kita contohkan. Ini juga demikian ya, SO3 ketemu dengan OMe 2 kali sehingga di sini ada
ikatan kovalen baru. A ditambah B menjadi AB. Berikutnya yaitu reaksi substitusi, di mana di sini basa Lewis digantikan oleh basa Lewis yang lain, yaitu kalau secara umum bisa dituliskan Ba bereaksi dengan B aksen yang di sini merupakan donor pasangan elektron. Nah, di sini B aksen kemudian menangkap A sehingga B-nya lepas ya. Jadi di sini ada kestabilan yang lebih tinggi ketika A bertemu dengan B aksen sehingga meninggalkan B. Contohnya adalah senyawa ini ya, digantikan oleh senyawa B aksen ini, kemudian dia mengikat N ini akan terikat pada B. Nah, sehingga dia melepaskan UME 2 kali ya. Jadi di sini kenapa terbentuk? Karena di sini lebih stabil dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Contoh lagi HS- dengan H2O menjadi S2- dengan H3O+. Nah, di sini S- kemudian melepaskan H+ sehingga terbentuk H3O+ dan di sini S2- ya. Kenapa demikian ya? Karena H2O tarikan terhadap H+ itu lebih kuat daripada tarikan S2- terhadap H+ ya, sehingga di sini bisa lepas. Kemudian BF3 ditambah NH4Cl. Nah, di sini terjadi apa? Menjadi BF3 NH3 ditambah dengan HCl ya. Jadi di sini yang lepas itu adalah yang dilepaskan adalah NH3-nya, H+-nya kemudian terikut pada Cl-nya ya, sehingga menjadi ikatan kovalen HCl ya. Bedanya NH4Cl dengan HCl apa? NH4Cl, Cl- di sini berikatan dengan NH4+ sebagai ikatan ionik. Sementara HCl di sini adalah ikatan kovalen. Kemudian reaksi metatesis AB bereaksi dengan A aksen B aksen di situ sehingga terjadi pertukaran A menjadi BA dengan B aksen dan A aksen menjadi B. Jadi bertukar teman ya, BEI2 dengan HGF2 menjadi BEF2 ditambah HGI2. Jadi terjadi pertukaran teman gitu ya, secara mudahnya seperti itu untuk menganalogikan. Kemudian di sini reaksi transfer atom antar senyawa. Jadi A ditambah BC menjadi AB ditambah C. Contohnya NaBF3 ditambah CR3X ya menjadi BF3X ditambah CR3 ya. Jadi terjadi perpindahan di sini X yang mula-mula terikat pada C menjadi terikat kepada B. Kemudian reaksi hidrolisis yaitu H2O contohnya bereaksi dengan BCl3 sehingga di sini terjadi pemecahan atau pada H2O yang OH- di sini terikat pada B dan H+ itu berikatan dengan Cl ya menjadi HCl. Terjadi reaksi hidrolisis. Ini contoh-contoh terapan dari asam basa Lewis, yaitu contohnya pada pembuatan semen, di mana CaO ini bereaksi dengan SiO2, ya. Di sini sebagai penstop basa Lewis yaitu CaO. Di sini ada O yang O2- yang di sini merupakan bersifat basa Lewis bertemu dengan SiO2 dengan Si yang masih bisa menambah ikatan dengan O yang lebih banyak ya. Jadi O yang di sini dengan Ca itu ikatan ionik, ketika berikatan dengan Si dia menjadi ikatan kovalen ya. Kemudian ion SiO4 bereaksi dengan Ca2+. Di sini ikatannya adalah ionik. Kemudian contoh lain yaitu reaksi pengikatan karbon monoksida oleh Fe2+ di dalam hemoglobin ya. Fe2+ yang terikat pada hemoglobin ini kemudian mengikat CO ya melalui pernafasan yang tercemar oleh CO ya, kemudian
CO ini akan terikat secara apa ini membentuk ikatan koordinasi dengan Fe2+ ya. Nah, kenapa demikian? Karena CO di sini apa lebih basa Lewis dibandingkan dengan U2. Jadi pada CO di situ ada beda elektronegativitas antara C dengan U. Sementara pada U di situ dua-duanya sama-sama elektronegatif ya. Inilah yang menyebabkan O di sini itu menjadi lebih elektronegatif pada CO dibandingkan pada U2. Contoh lain yaitu pada reaksi alkilasi Friedel-Crafts dengan katalis asam Lewis yang kuat seperti Fe, Cl3 dan AlCl3. Nah, jadi di sini apa ini mula-mula AlCl3 bereaksi dengan RCl membentuk apa ini R plus dan AlCl4 minus. Kemudian RCl bereaksi dengan ini asam Lewis yang merupakan benzen ini, kemudian dia membentuk apa ini R-nya terikat pada benzen dan dihasilkan HCl ya, seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori asam basa keras lunak. Teori ini itu dibuat untuk menjelaskan interaksi antara asam Lewis dan basa Lewis atau menjelaskan afinitas antara asam Lewis dan basa Lewis ya. Jadi ini yang saya simpulkan dari dua apa ini referensi ini, yang satunya dari jurnal dan yang satunya dari misal kelar ya, bahwa teori asam basa keras lunak ini dibuat untuk menjelaskan interaksi antara asam basa Lewis dan afinitas basa Lewis ya. Bisa saja asam Lewis dan basa Lewis itu kaitannya dengan apa ini garam-garam ya, kaitannya dengan kelarutan dari garam-garam, di mana di situ ada perbedaan dan perbedaan kelarutan itu bisa dijelaskan dengan menggunakan teori asam basa apa keras ya, atau bisa dijelaskan untuk menjelaskan apa ini eh, teori ikatan koordinasi yaitu pada senyawa-senyawa kompleks ya, itu juga karena berprinsipnya adalah pada asam basa Lewis, maka menggunakan teori asam basa keras lunak ini sangat bagus untuk menjelaskan apa senyawa-senyawa kompleks ya. Nah, jadi karena tadi kaitannya dengan asam basa Lewis, maka kalau didefinisikan tentang asam basa keras lunak itu bahwa asam keras atau basa keras itu adalah kalau asam keras berarti asam Lewis. Kalau basa keras berarti basa Lewis ya, yang berukuran kecil dan non polarisable. Nah, sementara kalau soft acid atau asam lunak berarti asam Lewis ya. Kalau basa lunak berarti basa Lewis yang besar dan lebih polarisable. Jadi mungkin itulah kalau kita buat suatu definisi ya. Dari textbook 2 itu saya tidak menemukan definisi tentang statement seperti pada asam basa bronzit lori atau arrhenius. Jadi ada statement yang apa itu clear gitu bahwa ini adalah ini itu tidak ada ya. Jadi tetapi saya menemukan statement ini bahwa head acid and base adalah small n. Jadi bisa saya tambahkan bahwa ini adalah asam Lewis atau basa Lewis yang kecil dan non polarisable ya. Asam lunak dan basa lunak itu adalah asam Lewis dan basa Lewis yang besar dan lebih polarisable. Polarisability itu apa? Yaitu tingkat kemudahan dari suatu molekul atau ion-ion itu terdistorsi ketika dia berinteraksi dengan molekul atau ion-ion ya. Nah, jadi dia kemudahan untuk terdistorsi. Distorsi dalam hal ini apa? Yaitu elektron-elektron di dalam molekul-molekul atau ion distorsi yang polarisable itu dia dapat ditarik atau ditolak sehingga di situ terjadi dipol gitu ya. Jadi membentuk spesies polar. Jadi kalau saya bayangkan seperti pada saat kita mempelajari tentang
gaya van der Waals, di mana di situ ada suatu interaksi antar suatu molekul misalnya ya atau ion sehingga di situ terbentuk dipol sesaat ya. Jadi itulah polarisability. Nah, ini kaitannya dengan eee, kelarutan ya, kelarutan yang dijelaskan dengan menggunakan teori asam basa keras lunak ya. Jadi dari contoh ini adalah AgF, AgCl, AgBr, dan AgI. Dari atas ke bawah ini Ksp-nya semakin kecil gitu ya. Artinya bahwa dia itu makin mudah mengendap ya atau semakin sulit larut ya. Jadi sangat sulit larut atau mudah mengendap ya. Jadi kalau pada pelajaran tentang KSP, kalau kita mengetahui KSP-nya sekian, jadi kalau konsentrasi di dalam larutan misalnya ada Ag plus dan imin itu sekian dan mencapai KSP-nya, kemudian itu maka dia betul-betul dalam keadaan jenuh. Kemudian kalau lebih maka dia itu akan mengendap ya. Jadi kalau hasil perkalian dari konsentrasinya yang dipangkatkan dengan eh, koefisien reaksi, maka kalau dia lebih besar dari KSP maka dia akan mengendap. Nah, untuk mencapai KSP untuk AGI itu jauh lebih mudah dibandingkan kalau mencapai KSP-nya AGF ya. Artinya bahwa AGI itu sangat mudah mengendap dibandingkan AGF atau AGI itu lebih sulit larut dibandingkan dengan AGF. Nah, di sini ada penjelasan bahwa Ag plus dan imin itu adalah merupakan contoh dari reaksi antara soft dan soft ya. Jadi Ag plus dan imin itu adalah soft dan soft. Di sini itu sangat tidak larut. Kemudian antara Ag plus dan F min itu adalah soft dan hard. Jadi pada ikatan Lewis dengan Lewis itu antara soft dengan hard itu cenderung tidak disukai ya, yang cenderung itu eh, disukai atau yang cenderung stabil itu adalah yang soft-soft atau hard-hard ya. Jadi AgF di sini itu adalah memiliki kelarutan yang lebih besar dibandingkan dengan AgI ya. Nah, sekarang kita masuk ke asam keras basa keras atau asam lunak basa lunak ya. Nah, keras lunaknya suatu asam atau basa itu dapat diidentifikasi secara empiris. Ya, secara empiris di sini dengan berdasarkan kestabilan kompleks logam. Jadi memang untuk menentukan ini memang kita langsung terkait dengan kompleks-kompleks logam ya. Nah, untuk logam-logam yang merupakan asam keras itu cenderung berikatan dengan basa keras ya untuk membentuk ikatan yang stabil ya atau kuat. Sementara asam lunak itu cenderung berikatan dengan basa lunak. Jadi interaksi keras dengan keras atau lunak dengan lunak itu cenderung lebih kuat daripada keras lunak. Kenapa demikian ya? Ada kesesuaian gitu ya. Jadi kalau lunak dengan lunak itu cenderung untuk menuju ke kovalen. Kalau keras dengan keras itu menuju ke elektrostatik atau ionik. Artinya bahwa kondisi logam pusat dan dengan ligan itu sama-sama layak untuk membentuk kovalen gitu ya dibandingkan untuk cenderung ke ionik untuk yang lunak. Sementara yang keras-keras itu artinya bahwa kondisi dari asam dari logam pusat sebagai asam Lewis dan ligan itu cenderung sama-sama itu cenderung untuk lebih cocok ke ikatan ionik gitu ya. Jadi bukan menggunakan elektron secara bersama. Eh, ada pernyataan lagi ya. Kenapa demikian nanti akan kita jelaskan lebih jauh ya. Interaksi keras-keras itu sebagai tadi terutama karena elektrostatik itu disebabkan oleh lumut dan homo itu berjauhan ya. Jadi pada pelajaran
asam basa Lewis kita sudah menjelaskan bahwa reaksi asam basa Lewis itu terkait dengan terjadinya kombinasi lumut dengan humu ya. Nah, pada interaksi asam keras dengan basa keras, lumut dan humu itu berjauhan ya. Sementara pada yang lunak dengan lunak itu berdekatan ya, antara yang orbital kosong dengan yang terisi yang bisa membentuk ikatan kovalen itu berdekatan. Ya itulah tentang interaksi soft dengan soft kalau ditinjau dari orbital molekul ya. Jadi keduanya memenuhi syarat untuk cenderung ke arah kovalen ya. Sementara yang keras-keras itu cenderung berjauhan sehingga yang lebih layak adalah interaksi melalui ionik ya. Nah, karakterisasi asam basa keras lunak. Jadi kalau lunak, basa lunak tadi polarisable ya, ukurannya besar, elektronegativitasnya rendah, dan mudah berasosiasi dengan orbital lumu, yaitu berdekatan ya. Ukuran besar itu supaya dia berjauhan dari inti sehingga mudah untuk dipolarisasi ya. Jadi mudah untuk membentuk spesies yang polar. Elektronegativitasnya harus rendah ya. Kalau rendah maka dia akan lebih mudah untuk dipolarisasi ya. Sementara pada basa keras itu cenderung berukuran kecil dekat dengan inti. Nah, kemudian dengan ada gaya tarik yang kuat dan dia elektronegativitasnya tinggi. Jadi ada gaya tarik yang kuat dari inti tersebut ya. Jadi sehingga menyulitkan untuk dia mengalami elektron itu terpolarisasi atau spesies itu menjadi terbentuk polar sesaat atau terjadinya distorsi istilahnya ya di situ ya pada molekul atau spesies tersebut. Kemudian sulit berasosiasi dengan orbital kosong atau lumo. Jadi karena di sini jaraknya berjauhan ya. Jadi hanya terjadi interaksi antara ion dengan ion, antara lumo yang kosong dengan homo yang terisi. Jadi interaksinya adalah ionik ya. Asam lunak contohnya yaitu Ag+. Di sini cenderung untuk yang asam-asam lunak itu yaitu yang bermuatan positif, kecil ya, jadi kecil. Sementara pada asam keras itu cenderung bermuatan positif besar ya. Kemudian asam lunak itu berukuran besar ya, jadi seperti pada basa lunak cenderung supaya mudah untuk terdistorsi gitu ya, terpolarisasi. Kemudian elektron terluarnya mudah tereksitasi. Jadi memang elektron-elektron di dalam asam lunak ini mudah untuk tereksitasi mudah. Jadi atau istilahnya dia mudah untuk terpolarisasi, mudah ditarik dan mudah ditolak gitu ya. Tidak begitu terpengaruh oleh intinya ya. Kebalikannya yaitu asam keras ya, jadi berukuran kecil, bermuatan besar. Jadi gaya tarik dari inti itu sangat kuat ya, sehingga dia menjadi non polarisable atau sulit untuk terdistorsi. Elektron terluarnya sulit untuk tereksitasi, sulit karena gaya tarik yang kuat dari intinya ya. Nah, sekarang ukuran dari kuantitatif, jadi bisa diukur secara kuantitatif ya, kekerasan dari suatu asam basa. Bisa dilihat dari hardness ya, kekerasan absolut atau dari kelunakan atau softness ya. Jadi untuk kekerasan absolut itu nilainya adalah energi ionisasi min A afinitas elektron per 2. Sementara softness itu adalah kekerasan absolut. Nah, energi ionisasi atau ini diasumsikan merupakan ukuran dari energi HOMO ya. Sementara pada afinitas elektron ini adalah kaitannya dengan ukuran energi dari LUMO ya. Pada suatu molekul yang diberikan. Nah, nilai kekerasan absolut ini ada kaitannya dengan elektronegativitas Mulliken ya yang
dinyatakan bahwa untuk elektronegativitas itu sama dengan I ditambah A per 2 ya. Jadi pada kekerasan absolut itu adalah selisihnya, sementara pada elektronegativitas absolut itu adalah penjumlahan per 2 ya. Nah, asam keras atau basa keras itu adalah spesies yang memiliki perbedaan yang besar antara energi ionisasi dan afinitas elektronnya. Jadi di sini selisihnya di sini tuh makin besar, maka dia itu semakin keras ya. Kalau dia semakin keras, maka softness-nya ini semakin rendah ya. Ini adalah contoh data dari kekerasan ya untuk berbagai macam molekul ya dan ion. Ini saya ambil yang yang bisa kita secara trennya mudah ya, F-min, Cl-min, Br-min dan I-min ya. Nah, F-min, Cl-min, Br-min dan I-min. Di sini kalau kita cek energi ionisasinya itu semakin turun. Semakin turun karena dari F sampai I ini adalah semakin jauh. Dari atas ke bawah itu kulitnya itu semakin besar, ukuran itu semakin besar ya ukuran ion maupun atom itu semakin besar sehingga di situ semakin mudah untuk melepaskan elektron ya. Jadi di sini energi ionisasi itu semakin kecil ya energi yang dibutuhkan. Kemudian afinitas elektron. Afinitas elektron di sini semakin kecil juga. Nah, untuk afinitas elektron itu dari F- sampai I- ini ada relatif penurunan gitu ya. Dari ini F- sampai I- secara ada penurunan tetapi di sini tidaklah terlalu besar gitu ya perbedaan. Tetapi secara umum ada penurunan sedikit ya, ada naik kemudian turun gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung kekerasan absolut tadi, bahwa kekerasan absolut itu adalah tadi I dikurangi A. Ya, dari sini contohnya adalah 17,42, ini 3,4 berarti 17,42 dikurangi 4,2 dibagi 2. Jadi 7,01. Nah, afinitas elektron itu sebetulnya adalah energi yang dilepaskan ya. Kalau kita mau ngasih tanda itu adalah negatif. I itu adalah energi yang dibutuhkan ya. Jadi sebetulnya ini adalah positif. Positif ketemu negatif. Jadi kalau dengan kekerasan itu match ya. Match jadi I-A gitu per 2. Jadi ini adalah dengan data di sini yang dituliskan sebagai positif, maka di sini menjadi match ya energi yang dibutuhkan dan energi yang ini dilepaskan ya. Nah, untuk yang elektronegativitas Mulliken itu dua-duanya di sini dianggap positif dan dijumlahkan dibagi 2 ya. Di sini ada perbedaan ya. Yang satu ini menjadi ini 10,41 ini adalah 17,42 ditambah 3,40 dibagi 2 ya. Jadi memang betul-betul ini dianggap dua-duanya positif ya dan ditambahkan ya. Jadi mungkin lebih baik itu menggunakan data yang ini kekerasan absolut ini ya. Jadi rasanya lebih lebih match dengan kenyataan. Nah, klasifikasi asam keras lunak ya. Jadi asam kelas A dan B itu diklasifikasikan berdasarkan nilai konstanta kesetimbangan pembentukan kompleks logam. Jadi pada saat kita penentuan secara empiris tentang ini tadi kekerasan dan kelunakan itu bisa berdasarkan kompleks logam ya. Jadi begitu juga dengan pembuatan klasifikasi asam kelas A dan asam kelas B ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan asam keras atau kelas A. Di sini cenderung membentuk ikatan dengan urutan dari I- sampai F- itu semakin kuat. Kemudian asam lunak yaitu kelas B ya.
itu membentuk kekuatan ikatan dengan urutan F-min sampai I-min, di mana ini semakin kuat. Tadi dari data kekerasan antara I-min dengan F-min itu yang paling keras adalah F-min ya. Yang paling lunak adalah I-min. Kalau begitu, asam-asam lunak ini cenderung untuk membentuk ikatan kovalen dengan basa lunak. Dan asam keras itu cenderung untuk membentuk ikatan yang cenderung ke ionik ya dengan basa keras ya. Contohnya ini adalah F-min ya gitu. Nah, klasifikasi dari keras lunaknya asam ini, asam Lewis itu juga bisa ditinjau dari berdasarkan ini ya, kaitannya dengan yang mengikat R ya di sini R3P, R3N, R2S, R2O ya. Jadi di sini ada kaitannya dengan semakin elektronegatif gitu ya. Semakin elektronegatif maka di sini semakin keras, semakin kurang elektronegatif maka di sini semakin lunak ya dari O, N kemudian ke P ya. Ini adalah contoh-contoh dari asam keras, basa keras dan basa lunak ya. Jadi ini adalah basa-basa keras, contohnya adalah F-min dan Cl-min. Kita tahu bahwa atom yang paling elektronegatif itu adalah F ya. Jadi ini adalah yang paling elektronegatif, ini adalah keras. Jadi untuk membantu menghafal ya. Jadi F itu adalah keras ya. Jadi Cl ini masih keras. Kemudian Br ini adalah borderline. Br-min ini borderline. Jadi sebagai ligan dia bersifat borderline di antara keras dan lunak ya. Untuk soft base atau basa lunak itu contohnya adalah imin. Nah, kemudian ini ada contoh lagi yang menarik ya dari H2O ini adalah keras, H2S ini adalah lunak ya karena di sini membandingkan O dengan S. O lebih elektronegatif ya. OH- dengan SH-. OH- keras, SH- lunak ya. O2- dengan S2-. O2- keras, S2- lunak ya karena O sangat elektronegatif, sulit untuk dipolarisasi. S2- kurang elektronegatif S itu dan dia mudah untuk dipolarisasi. Dia lebih mudah untuk membentuk ikatan kovalen dengan asam Lewis ya. ROH, RSH, RO-, RS-, R2O, R2S. Ya, seperti itu. NH3 dengan PR3 ya. Karena N lebih elektronegatif daripada P ya. Jadi itu untuk bisa untuk melogika ya. Ini contoh-contoh dari asam keras, asam lunak. Contoh asam keras itu adalah H+, Li+, Na+, K+, gitu ya. Contoh kaitannya dengan apa? Jadi ada apa ini kation-kation dari golongan 1A ya. Dari alkali tanah ya. Kemudian ini Al3+ ini termasuk keras. Kemudian masuk dalam logam-logam transisi, kation-kation logam transisi ini yang muatannya 3+ ini cenderung keras ya. Yang muatannya 2+ ini ada yang soft dan ada yang ada yang borderline ya. Kemudian yang positif 1 itu adalah terutama pada lunak ya. Jadi kaitannya dengan muatan yang muatan positif 1 itu terutama pada soft. Kemudian yang 2 positif itu kebanyakan adalah yang borderline ya. Kemudian untuk yang positif 3 itu terutama itu adalah hard kecuali ada suatu pertimbangan tertentu sehingga dia tidak masuk dalam kelompok tersebut ya. Nah, sebagai contoh ya, antara Fe3+
versus RU 13. Jadi itu ada dalam satu golongan ya pada logam-logam transisi ya. Fe3+ dan Ru3+. Kemudian Co3+ dengan Rh3+. Jadi itu bersusun begini tempatnya ya. Fe3+, Ru3+, Co3+, Rh3+. Nah, Rh3+ dan Ru3+ itu borderline. Ya, jadi dia lebih lunak daripada yang Fe3+ dan Co3+. Kenapa demikian? Karena yang satu atas, satunya bawah. Yang bawah itu ukurannya lebih besar gitu ya. Dengan ukurannya lebih besar, maka dia lebih polarizable ya. Karena itu dia lebih berkurang gitu keionikanya di dalam pembentukan ikatan ya dengan apa bahasa bahasa Lewis begitu ya. Karena itu walaupun ini 3+ dan ini juga 3+, Fe3+ ya, RH itu 3+ dan CO3+, tetapi beda gitu ya. Inilah yang saya katakan bahwa umumnya itu adalah 2+, tetapi ada kekhususan, ada pertimbangan tertentu ya. Jadi walaupun di situ 3+, tetapi di situ ukurannya besar dan ya sehingga di situ lebih mudah untuk dipolarisasi gitu ya. Jadi kaitannya dengan muatan inti efektif ya, jari-jari dan dengan pertimbangan muatan ya memungkinkan untuk cenderung lebih lunak ya. Nah, logam-logam yang lunak ya, logam-logam yang asam lunak itu cenderung adalah muatannya positif dan kalau ditinjau dari D cenderung D-nya itu N-nya besar gitu ya. Contohnya di sini Cu+ dengan Cu2+. Cu+ di sini lebih banyak elektronnya dibandingkan dengan Cu2+ ya. Jadi dalam satu deret ini yang cenderung untuk yang ke kiri ya pada deret logam-logam transisi itu yang cenderung lebih kiri, yang Dn-nya itu N-nya lebih kecil, itu akan cenderung keras ya. Sementara yang ke kanan itu cenderung untuk borderline atau lunak ya. Dari kita mengetahui tentang kekerasan asam basa Lewis, maka kita bisa membantu di dalam proses sintesis yang kita lakukan di laboratorium. Dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, maka kita bisa secara teoritis itu merasionalisasi produk reaksi yang terbentuk. Jadi misalnya, saya ingin menggunakan ligan SCN-. Nah, SCN- ini adalah ligan ambidentat. Bisa yang terikat pada logam pusat kompleks itu adalah N-nya, bisa S-nya. Nah, kalau cenderung asamnya itu adalah lunak, dia akan cenderung suka ke S. Tetapi untuk yang asam keras, maka dia akan cenderung terikat pada N, begitu ya. Nah, dari situlah kalau saya di situ menggunakan Fe3+ atau saya menggunakan Fe2+, maka saya bisa merasionalisasi kemungkinan produk apa yang saya peroleh. Jadi kalau saya menggunakan Fe3+ yang keras, maka dia akan terikatnya pada N. Kalau saya menggunakan yang lunak gitu ya, atau yang borderline tadi itu ya, untuk Fe2+ borderline, maka dia akan cenderung ke S. Atau saya ingin menggunakan ini yang Ag+ misalnya ya, atau Pd2+, maka di sini akan cenderung ke yang S ya, begitu. Jadi bisa merasionalisasi produk reaksi. Kemudian bisa memprediksikan arah reaksi. Jadi arah reaksi ini akan cenderung untuk ke kanan ataukah sulit ya. Dia cenderung arahnya itu cenderung ke kanan secara optimal begitu ya, ataukah di situ ada kecenderungan untuk sulit, jadi cenderung sulit, jadi lebih banyak yang di kiri, atau di situ bolak-balik begitu ya, jadi kanan dan yang produk dengan sisa reaktan itu comparable ya. Jadi itu juga bisa kita prediksikan ya dengan berdasarkan perbandingan dari kekerasan dan kelunakan begitu ya. Kesesuaian kekerasan dan kelunakan antara asam dengan
basa ya. Jadi kita bisa memprediksikan ya. Jadi walaupun di situ ada apa? Misalnya saya menggunakan asam keras, misalnya di situ ada Fe3+. Nah, di situ saya menggunakan misalnya ini imin misalnya ya, yang soft gitu ya, maka di situ akan sulit ya, apa? K konstanta kesetimbangan kompleksnya akan cenderung kecil ya. Jadi dibandingkan dengan kalau saya menggunakan Fe3+ dan misalnya ini F-min misalnya ya, maka di situ akan cenderung untuk lebih apa? Konstanta kestabilan kompleksnya akan lebih besar ya. Jadi bisa memprediksikan ya. Kemudian bisa memilih kondisi reaksi atau menentukan kondisi preparasi sehingga hasil sintesis itu menjadi lebih optimal. Yang pertama kita bisa memilih misalnya bahan baku ya. Jadi kalau saya menggunakan SCN-min yang saya harapkan yang terikat adalah N, ya saya menggunakan misalnya ferri klorida misalnya. Saya tidak menggunakan ferro gitu klorida. Jadi menentukan bahan baku. Atau saya juga bisa menentukan kondisi reaksi. Jadi begini, saya pelarut apa yang akan saya gunakan. Jangan lupa bahwa pelarut itu kalau misalnya kita menggunakan H2O yang sifatnya polar, maka di situ akan ada interaksi ya antara H2O itu dengan N ya. Jadi bisa membentuk kemampuan untuk membentuk ikatan apa hidrogen gitu dengan N ya. Jadi kalau Anda mengharapkan bahwa yang terikat pada logam pusat itu adalah N, nah walaupun Anda menggunakan di situ adalah Fe3+, tetapi di situ Anda menggunakan H2O, maka di situ akan terjadi persaingan ya antara H2O itu dengan F3 F3+ ya dibandingkan kalau misalnya Anda menggunakan yang lebih rendah ya. Jadi lebih rendah kepolarannya dibandingkan dengan H2O tetapi masih bisa melarutkan SCN- dan melarutkan kation logam. Maka itu akan hasilnya lebih optimal ya untuk mengurangi persaingan ya antara basa Lewis yang dibutuhkan untuk berikatan dengan uh, logam pusat bersaing dengan solvent yang polar ya. Jadi itu untuk merasionalisasi kondisinya ya. Berikutnya yaitu senyawa superasam, yaitu senyawa-senyawa yang bersifat sebagai donor proton yang lebih kuat atau lebih efisien dibandingkan dengan asam sulfat anhidrat murni ya. Ini sifatnya kental, korosif, 10 pangkat 18 kali lebih asam dibandingkan dengan H2SO4. Jadi kita berbicara tentang asam bromsid ya, donor proton. Nah, kapan ini terjadi? Ya, ini dibentuk ketika asam Lewis yang kuat dilarutkan di dalam asam bromsid yang kuat. Contohnya yaitu asam Lewis SbF5 dilarutkan ke dalam basa Lewis HSO3F. Nah, setelah dilarutkan, di sini terjadi reaksi sehingga terjadi pembentukan H2SO3F+. Inilah yang merupakan donor proton yang lebih kuat daripada asam sulfat murni. Ini yang merupakan senyawa superasam ya. Kemudian SbF5 bereaksi dengan HF menjadi H2F+ ya. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa superasam. Kemudian ada lagi senyawa superbasa, yaitu senyawa-senyawa yang lebih efisien atau lebih kuat sebagai akseptor proton dibandingkan dengan uhamin ya. Ini juga sama ya di dalam air membentuk uhamin dan dia merupakan basa Lewis paling kuat di dalam larutan akuatik ya, lebih kuat daripada Nah, ini dibentuk oleh golongan 1A dan 2A dengan anion kecil dan bermuatan besar. Contohnya adalah dengan nitrida. Jadi contohnya Li3N di dalam air dia membentuk LiOH yang larut dan NH3 ya. Nah, jadi
apa ini Li3N ini bersifat sebagai apa ini akseptor apa U- terhadap H2O dan H2O ini bersifat sebagai donor proton terhadap N ya. Jadi di sini membentuk LiOH dan NH3.